Quarter life crisis. Mungkin tanpa kita sadari, kita sedang mengalami quarter life crisis. Ini nih beberapa tanda dan pertanyaan yang sering kali tanpa kita sadari ada di dalam diri kita. Pikiran-pikiran yang sering kali dipenuhi pertanyaan seperti mengapa aku lahir? Untuk apa aku hidup? Apa tujuan hidupku? Pikiran-pikiran yang meragukan kemampuan diri kita sendiri seperti aku tidak tahu siapa diriku saat ini, harusnya aku sudah bisa melakukan hal ini dan itu di usiaku yang sekarang ini. Aku pikir aku bakal jadi sesuatu pada umurku yang sudah segini. Mulai merasa hanya jalan di tempat, bahkan sosial media kerap kali bikin kamu cemas karena sering sekali membandingkan dirimu dengan orang lain. Soal asmara atau jodoh, kamu tidak tahu harus berbuat apa karena terlalu banyak saran yang berbeda-beda. Dalam dunia kerja, kamu kebingungan antara ingin menapaki puncak karir atau menikmati hidup selagi kita muda. Kehilangan motivasi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Apabila kalian di usia 20-an dan pernah memikirkan hal-hal tersebut, berarti kamu sedang mengalami quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis itu di mana seseorang mulai mempertanyakan kehidupannya. Masa yang merupakan puncak kedewasaan seseorang ini, orang mulai meninjau kembali masa lalunya. Apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia dapatkan, dan bagaimana kehidupannya di masa yang akan datang. Kebanyakan di periode hidup ini, orang-orang sering mengalami insecure, keraguan akan dirinya sendiri, kecemasan, kehilangan motivasi, ketakutan akan kegagalan, dan kebingungan sehubungan dengan masa depannya. Intinya adalah benturan antara cita-cita dan kenyataan yang membuat seseorang mengalami krisis dalam kehidupannya. Krisis yang dialami seseorang ini ada pemicunya loh teman-teman. Di antaranya, perubahan tekanan pada masa transisi dari remaja ke dewasa awal, biasanya di usia 20-an. Kesadaran tak punya tujuan hidup yang jelas, tidak bisa memilih pilihan yang tepat dalam hidup, meragukan semua hal seperti karir dan kemampuan dirinya, belum matang secara mental, tetapi dari segi usia sudah dituntut untuk bertanggung jawab dalam hal-hal tertentu seperti pekerjaan dan relasi. Kesenjangan antara kesiapan diri dengan ekspektasi sosial dan bahkan kebiasaan-kebiasaan lain yang dapat juga memicu krisis ini adalah menutup diri dengan orang lain. Over bermain media sosial yang tanpa tujuan yang jelas itu bisa mempengaruhi pola pikir seseorang yang suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sering mengeluh tanpa melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah yang dikeluhkan. Nah, sumber kegagalan apa aja sih yang paling umum dirasakan oleh orang-orang yang mengarah kepada quarter life crisis ini? Yaitu situasi keuangan yang dirasa kurang dan tidak stabil, tertekan dari lingkungan sekitar, tekanan untuk menikah, punya anak, mapan sebelum umur tertentu sesuai tuntutan sosial, harapan ada perubahan yang signifikan dalam karir, bingung untuk memilih keluar dari zona nyaman ataupun tidak. Seorang yang sudah melewati masa quarter life crisis menceritakan pengalamannya, yaitu saat akan berulang tahun ke-26, dia cukup menikmati usia 2 tahun ke belakang dengan riang dan gembira. Karena bisa dibilang di awal usianya yang ke-20-an itu cukup kelam. Dia mengalami depresi, menarik diri dari lingkungan, dan emotionally unstable. Jadi nasihat dari dia yang dia dapati selama 25 tahun hidup adalah sebenarnya jangan pernah terpatok pada usia sebagai penanda momen penting. Ya seperti usia 17, 22, 25, 30 memang sering sekali dijadikan penanda bahwa kita harus sudah melakukan sesuatu. Contohnya usia 17 tahun kita harus menjadi remaja populer dan punya pacar keren. Di usia 22 tahun kita harus sukses dan bahagia. Dan di usia 25 tahun harus sudah jadi orang dewasa yang sukses dalam karir dan percintaan. Dan saat usia 30 tahun punya anak dan sebagainya. Padahal manusia itu jalannya beda-beda. Ada yang umur 17 masih menjadi remaja cupu, tapi 10 tahun kemudian baru populer dan punya nama. Ada yang umur 22 belum juga lulus kuliah. Dan ada yang baru 25 tahun baru mulai kerja dan malah gajinya UMR pula.
Ada yang baru menikah pada umur 30 tahun, atau bahkan pada umur 30 tahun memulai percintaan. Kita harus berhenti memandang kehidupan orang-orang sebagai achievement. Ya memang ini susah, karena kita kadang masih suka tiba-tiba nggak pede kalau tahu ada orang yang lebih muda, atau bahkan lebih pintar, atau lebih sukses dari kita. Tapi bukankah cuma diri kita yang kita punya di dunia ini? Jadi harusnya kita selalu berpikir lebih baik dong, untuk menggali potensi diri kita sendiri daripada terus-terusan untuk berpikir hal-hal yang tidak sehat. Kita juga harus selalu antusias seperti anak kecil. Ini penting banget, karena semakin kita tua, kita akan makin mudah untuk murung dan overthinking. Ketika kita melakukan kesalahan, kita langsung down. Ketika telat melakukan pencapaian, langsung nyerah. Coba lihat anak kecil, kalau dia gagal, dia pasti coba lagi. Gagal sekali lagi, dia pasti coba lagi tanpa harus overthinking. Selalu simpan inner child di dalam diri kita setiap kali kita berpikir ingin menyerah. Menjadi single di usia 25 tahun itu biasa saja. Karena dulu kita sering sekali mendengar bahwa di usia 25 harusnya sudah menikah, punya anak. Makanya pemikiran kita selalu berpikir punya pasangan itu harus. Kalau tidak, berarti ada yang salah dalam diri kita. Ini tidak benar, karena pada kenyataannya menjadi single di middle 20-an itu biasa saja. Malah seharusnya ini menjadi tahap kamu menikmati sebelum nanti kamu menjalani hubungan yang serius. Hidup itu lucu dan bahkan penuh dengan dark jokes. Jadi jangan pernah terlalu berekspektasi tinggi ya. Memang kita perlu memiliki sisi anak kecil dalam diri kita. Tapi kita juga harus ingat, jangan terlalu berharap banyak sama kehidupan ini. Hidup ini random sekali memang. Ada hal aneh, ada hal lucu, ada hal yang menyeramkan, ada hal yang gelap, hal menyedihkan, yang bahkan rasanya seperti ditarik-tarik dalam putaran roda yang tidak menentu. Dan jangan pula terlalu adiktif di media sosial. Aktif di Twitter atau Instagram memang asik, tapi jangan terlalu adiktif. Jangan terlalu aktif, karena itu bisa mempengaruhi mood kita. Bisa mempengaruhi emosi, dan bahkan cara kita berpikir itu bisa menjadi lebih negatif. Lalu, bagaimana tips menjalani kehidupan di usia 20-an? Banyak yang menganggap bahwa usia 20-an adalah fase terberat karena merupakan fase peralihan menuju dewasa. Bagaimana caranya agar tidak menyesal ke depannya? Ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, ambil kesempatan baik selagi bisa. Karena bisa jadi kesempatan itu membawa kita ke kesempatan lain yang tidak kalah baiknya. Lalu sadarilah bahwa ada beberapa orang yang bertindak tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Saya memahami bahwa hal tersebut dipengaruhi juga oleh keadaan. Oleh karenanya, memikirkan terlebih dahulu apa yang kita ucapkan merupakan suatu tindakan yang sangat penting. Letakkanlah lidah di belakang hati dan kepala kita. Terlebih kita tidak pernah tahu apakah yang kita ucapkan itu akan menyakiti orang lain atau tidak. Selanjutnya, mendengarkan komentar orang lain itu perlu sebagai bahan pertimbangan kita dalam bertindak. Namun yang lebih penting adalah dengarkan intuisimu. Dan komentar orang lain yang mungkin menyakiti hatimu itu, ya sudah, lepaskanlah. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan kepada kita. Tetapi kita bisa mengendalikan diri kita dalam menyikapi perkataan tersebut kan? Tak apa untuk berbuat salah, asal kita mau belajar dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Everything takes time. Sabar ya, all this hard work will make sense. Segala kerja keras itu pasti ada upahnya. Mulailah untuk menata rencana hidup. Buatlah perencanaan hidup baik secara jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Perkirakan apa saja yang akan kita lakukan di masa mendatang berdasarkan potensi, keadaan faktual, dan harapan kita. Perencanaan hidup itu seperti kompas bagi kita tentang bagaimana menjalankan aktivitas sehari-hari kita supaya lebih terarah. Kita fokus pada apa yang kita lakukan hari ini dan jangan terlalu memikirkan masa depan yang belum pasti. Tidak membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Terkadang kita boleh bersikap masa bodoh terhadap pencapaian orang lain.
Masa bodoh terhadap pencapaian teman sebaya yang telah menikah di usia 20-an, masa bodoh terhadap pencapaian teman sebaya yang telah berkarir di usia 20-an, masa bodoh terhadap pencapaian teman sebaya yang telah lulus di awal usia 20-an. Masa bodoh terhadap apa yang teman sebaya kita miliki. Hal ini bukan berarti kita adalah orang yang cuek dan bodoh amat. Atau bahkan kita bukan berarti orang yang tidak menghargai pencapaian teman sebaya kita atau yang dicapai oleh orang lain. Kita sebaiknya menghargai mereka, merasa ikut bahagia ketika mereka mencapai target hidupnya, dan kita tidak boleh iri hati melihat mereka sukses. Tapi permasalahannya kan, sering sekali orang lain atau lingkungan sosial memaksakan standar orang lain terhadap diri kita, sehingga kita bisa jadi mengalami incompatible terhadap diri kita. Incompatible ini bisa disebabkan karena perbedaan atau gap antara diri kita dengan standar orang lain, seperti keadaan faktual, potensi diri, minat bakat, dan kepribadian, serta kapasitas diri. Hasilnya, kita malah berusaha menjadi orang lain dan kehilangan eksistensi dari diri kita. Pada dasarnya, kita memiliki potensi diri kita sendiri, kita memiliki kondisi kita sendiri, bahkan kita memiliki kepribadian yang unik, bakat, minat, kita memilikinya tersendiri, batas kapasitas diri, dengan segala sesuatu kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Oleh karena itu, kita itu memiliki garis waktu kita masing-masing. Bagimu masa depanmu, bagiku masa depanku. Terimalah keadaan diri kita dan hadapilah. Suatu pelajaran yang bisa kita petik dari kegagalan ialah tidak melakukan kegagalan serupa. Seandainya Edison tidak gagal sebanyak 10.082 kali, apakah mungkin dia akan menemukan bola lampu? Justru setelah mengalami kegagalan sebanyak 10.082 kali, dia bisa membuka kemungkinan yang ke 10.083 kali. Sehingga dia bisa menemukan bola lampu yang menyinari dunia hingga saat ini. Karena itu, kita harus mulai membiasakan diri kita untuk menantang diri kita sendiri. Bagi kita itu, berlakulah hukum kedewasaan. Setiap tantangan yang berhasil kita hadapi akan meningkatkan satu level up kehidupan kita. Entah itu akumulasi pengalaman, kepandaian, kemahiran, maupun produktivitas kita. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita tentang quarter life crisis ya teman-teman. Banyak orang lain di luar sana yang sama-sama berjuang menghadapi quarter life crisis. Dan ingat, kita memiliki garis kehidupan masing-masing. Selama berjuang, kita pasti berhasil untuk melewati quarter life crisis ini.